negara pasti melakukan kerjasama untuk memenuhi kebutuhan warga negaranya. Hal ini dikarenakan tidak setiap negara bisa memenuhi kebutuhan warganya karena memiliki perbedaan sumber daya alamnya. Salah satu kerjasamanya adalah kerjasama multilateral. Tahukah kalian tentang kerjasama multilateral? Mari kita simak video berikut. Kerjasama multilateral adalah proses kolaborasi antara 3 negara atau lebih yang menyepakati suatu kerjasama demi mencapai hasil yang sama-sama menguntungkan. Proses ini biasanya dilaksanakan melalui forum internasional atau organisasi multinasional seperti PBB, WTO, IMF, dan ASEAN. Negara-negara yang ada di dalam organisasi ini saling bekerja sama dengan memperhatikan asas demokrasi dan keuntungan bersama. Lalu apa pentingnya kerjasama antar negara ini bagi negara yang terlibat? Pentingnya kerjasama multilateral terlihat dari banyaknya manfaat yang berdampak positif bagi negara-negara anggota. Di bidang ekonomi, kerjasama ini membuka akses pasar yang lebih luas, menarik investasi asing dan memfasilitasi pertukaran teknologi. Di bidang politik dan keamanan, kerjasama ini memperkuat perdamaian serta mencegah konflik antar negara. Selain itu, tujuan utama kerjasama multilateral juga mencakup pengembangan sosial budaya, pengelolaan lingkungan hidup, dan penanganan isu-isu seperti perubahan iklim, pandemi, dan kemiskinan. Dengan demikian, setiap negara di dunia bisa semakin terhubung satu sama lain. Kemudian, apakah negara kita Indonesia juga memiliki peran dalam kerjasama multilateral? Salah satu contoh nyata peran Indonesia dalam kerjasama multilateral dapat dilihat dalam melalui keanggotaannya dalam Group of 20 atau yang biasa disebut dengan G20. G20 merupakan forum kerjasama yang terdiri atas 19 negara dengan perekonomian terbesar di dunia serta Uni Eropa, yang bersama-sama membahas isu ekonomi internasional, stabilitas keuangan, pembangunan berkelanjutan, perubahan iklim, ketahanan pangan, hingga ketahanan energi. Indonesia menjadi satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang tergabung sebagai anggota tetap, sehingga memiliki posisi strategis untuk menyuarakan kepentingan kawasan dan negara berkembang di tingkat global. Melalui keanggotaannya di G20, Indonesia berperan aktif dalam menjaga stabilitas ekonomi global, terutama dalam menghadapi krisis keuangan dan dampak pandemi. Indonesia mendorong kerjasama yang inklusif agar pemulihan ekonomi tidak hanya dirasakan oleh negara maju, tetapi juga oleh negara berkembang dan negara miskin. Selain itu, Indonesia juga menekankan pentingnya transformasi digital, transisi energi ramah lingkungan, serta penguatan sistem kesehatan global sebagai upaya menghadapi tantangan dunia di masa depan. Nah, lalu bentuk kerjasama apa yang dilakukan Indonesia dalam organisasi G20 ini? Dalam pelaksanaannya, kerjasama Indonesia di G20 mencakup berbagai bidang, terutama ekonomi dan teknologi. Di bidang ekonomi, Indonesia melanjutkan semangat presidensi 2022 dengan mendorong penguatan ketahanan ekonomi global melalui kebijakan multilateral yang adil, terbuka, dan inklusif. Untuk menjaga stabilitas pasca pandemi dan krisis geopolitik, Indonesia juga aktif dalam pembahasan reformasi keuangan internasional, termasuk reformasi struktural, sistem perpajakan global, dan strukturisasi utang negara berkembang. Selain itu, Indonesia menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif dengan fokus pada pemberdayaan UMKM dan peningkatan inklusi keuangan, serta mempromosikan investasi asing langsung atau dapat disebut FDI guna mendukung pembangunan infrastruktur dan sektor berkelanjutan. Di bidang teknologi, Indonesia mendorong transformasi digital yang inklusif agar pemanfaatan teknologi dapat mengurangi kesenjangan digital antar negara. Indonesia juga aktif dalam dialog mengenai kecerdasan buatan atau dapat disebut artificial intelligence dan teknologi keuangan guna memastikan bahwa perkembangan teknologi tersebut mendukung inklusi keuangan dan pembangunan yang merata. Selain itu, melalui inisiatif Digital Innovation Network atau dapat disebut DIN, Indonesia memfasilitasi kolaborasi antara perusahaan rintisan, startup, investor, dan pembuatan kebijakan di negara-negara G20 untuk mempercepat inovasi. Dengan demikian, kerjasama multilateral memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan stabilitas dan kesejahteraan global. Partisipasi aktif Indonesia dalam G20 menunjukkan komitmen Indonesia
untuk tidak hanya memperjuangkan kepentingan nasional, tapi juga berkontribusi dalam membangun sistem internasional yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan demi kemajuan bersama. Dalam kerjasama internasional ini, kita bisa belajar dan bisa melihatnya dalam kehidupan sehari-hari, di mana dalam setiap hubungan kerjasama internasional yang setara, harusnya dalam setiap perjanjian itu setiap negara memiliki kesetaraan dan sesuatu yang saling menguntungkan satu sama lain, sehingga kerjasama itu bisa menghasilkan suatu kedamaian dan saling menguntungkan satu sama lain. Maka hal yang disinilah kita bisa tarikan dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana saat kita bekerja sama, jangan sampai ada salah satu pihak yang mendominasi sehingga proses bekerjasama itu tidak akan berhasil. Ya, kita lihat aja contohnya perjanjian kerjasama yang ada di dunia, tidak ada yang membuat dua belah pihak itu ada yang terdominasi, karena jikapun ada salah satu pihak terdominasi oleh isi perjanjian tersebut, maka sejatinya perjanjian tersebut tidak akan bisa jalan dengan baik. Maka dari itu materi tentang kerjasama internasional ini bisa kita tarik dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam kerjasama, dimana jika ingin mencapai sebuah kerjasama yang baik, jangan sampai ada satu pihak mendominasi, dan biarkanlah semuanya itu berjalan secara setara dan semua kelompok bisa saling berdiskusi dan menghasilkan sesuatu yang bisa menguntungkan di satu sama lainnya satu forum.